Shalom, kita bertemu dengan Renungan Suara Gembala hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami, penyertaan dan pemeliharaan yang begitu sempurna. Biarlah firman yang akan kami dengar dan kami renungkan saat ini, itu menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah pemulihan dari Tuhan. Dari kitab Mazmur 107 ayat 17 sampai ayat yang 20 demikian bunyi firman Tuhan. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Dosa seringkali membawa masalah, membawa sakit penyakit dan penderitaan. Namun ketika kita datang kepada Tuhan, pasti akan ada pertolongan, kesembuhan dan pemulihan. Karena memang dosa itu yang pertama menyebabkan kita menderita, mengalami sakit, penyakit, mengalami penderitaan, kesukaran. Itu semua karena kesalahan-kesalahan kita. Kita tersiksa karena kehidupan kita yang terpisah dari Allah. Kehidupan lama kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dosalah yang menyebabkan manusia menderita, manusia tersiksa, manusia tertekan. Dan kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita terbatas. Kemudian yang kedua, mari kita datang kepada Tuhan memohon dan berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita, bertobat. Kemudian kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya pemulihan itu dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan dan aktivitas kita. Mari kita memohon, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan memberikan jawaban doa dan permohonan kita. Dan selanjutnya, yang ketiga, kita akan menerima kesembuhan. Mari membuka hati dan kita berubah, membuka dan mempersilahkan Roh Kudus untuk tinggal dan berkarya, supaya kita mengalami pemulihan, kita mengalami kesembuhan, dan juga menikmati berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu menyatakan bahwa kita akan diselamatkan, kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan. Itu adalah janji kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, dalam segala penderitaan, datanglah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Hampirilah hadirat-Nya, akuilah segala dosamu, dan mohon ampunlah kepadanya. Kemudian terimalah mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan, dan juga berkat-berkat yang disediakan dalam hidup kita, orang-orang yang sudah berbalik dari kehidupan lama, berbalik dari kehidupan dosa, dan tinggal dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dalam penderitaan karena dosa dan kesalahan kita, bertobatlah, berdoalah, memohon kepada Tuhan, dan akhirnya nikmatilah mujizat kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Bapa, kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, dan akibat dosa itu kami menderita, kami tersiksa. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ketika kami datang menghampiri hadirat Tuhan, ketika kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, Engkau sanggup menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan memberikan pertolongan kepada kami tepat pada waktunya. Karena kasih-Mu itu melimpah dan sempurna dalam kehidupan kami. Sudah selayaknya
Kami bersyukur, bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Oleh karena itu Bapa, hari ini, saat ini, kami berdoa untuk orang-orang percaya. Kalau kami saat ini menderita sakit penyakit, menderita tersiksa karena pergumulan, karena persoalan, di dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu, itu yang akan menyembuhkan, itu yang akan melepaskan, itu yang akan memulihkan. Dan kami percaya mujizat-Mu masih nyata bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan memimpin, menyertai, dan juga melindungi segenap hidup kami, memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.